Seorang wanita mengendarai becak motor menuju pernikahan putrinya. Namun baru sampai di depan hotel, sebuah mobil mewah tiba-tiba menabrak bagian belakang kendaraannya. Dari mobil turunlah seorang gadis kaya raya. Melihat wanita itu mengenakan seragam tukang bersih-bersih, dia langsung menghina di tempat, menyuruhnya cepat pergi. Jangan parkirkan becaknya di hotel bintang 5 dan mempermalukan tempat itu. Wanita itu hanya tenang menjawab. Dia sudah membayar biaya parkir. Dan yang menabraknya adalah si gadis kaya sendiri. Kerusakan mobil seharusnya diganti olehnya. Namun gadis itu justru sombong, mengatakan mobilnya jauh lebih berharga. Begitu mendengar wanita itu datang untuk menghadiri pernikahan putrinya, gadis kaya itu langsung mengejeknya miskin, mengatakan dia sama sekali tak pantas masuk ke sana. Wanita itu hanya tersenyum, lalu menyuruhnya cari tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun belum sempat bicara panjang, sederet mobil mewah berhenti tepat di depan hotel. Dari dalam turun seorang gadis. Begitu melihat wanita itu langsung memanggilnya, "Ibu." Gadis kaya itu tertegun di tempat. Barulah sadar dia menyinggung orang yang salah. Putri itu pun segera tahu ibunya tadi diremehkan, maka langsung menegur dan mengusir gadis kaya itu pergi. Saat itu tunangan sang putri juga datang dengan mobil mewah. Namun ketika melihat wanita itu wajahnya langsung berubah. Dia mencela tunangannya, mengatakan tak seharusnya membawa kerabat miskin ke acara ini. Wanita itu pun marah besar, menyatakan dirinya adalah ibu kandung sang putri. Pria itu terkejut, bertanya kenapa calon istrinya punya ibu tukang bersih-bersih, dan menyuruhnya segera diusir. Tak disangka putri itu demi kebahagiaannya, malah sungguh-sungguh meminta ibunya pergi. Sejak kecil dia memang menyimpan dendam, karena dulu orang tuanya hanya peduli karir, meninggalkannya sendirian. Kini ibunya muncul saat pernikahan. Dia merasa tak perlu lagi keberadaannya. Selesai berkata dia langsung masuk ke aula pernikahan. Pria itu pun menyuruh anak buahnya menghajar sang ibu. Namun siapa sangka wanita itu memiliki kemampuan luar biasa. Dengan mudah mengalahkan semua orang lalu masuk ke hotel. Pria itu buru-buru menipu tunangannya, mengatakan ibunya sudah pergi. Putri itu merasa tak tenang, hendak keluar memastikan. Namun justru melihat ibunya masuk ke hotel. Pria itu tertegun di tempat. Anak buahnya yang kalah juga berlari masuk. Mereka melapor bahwa wanita itu memiliki kemampuan hebat, seperti seorang prajurit khusus. Tak ada yang tahu, wanita itu sebenarnya adalah panglima tertinggi New York, menyamar sebagai tukang bersih-bersih hanya demi menjalankan misi. Hari ini kebetulan juga hari besar pernikahan putrinya. Sudah lebih dari 10 tahun ia tak bertemu dengannya. Karena terlalu rindu, dia sampai datang tanpa sempat mengganti pakaian. Namun demi menjaga wibawa putrinya di pernikahan, diam-diam dia menyiapkan mahar mewah. Namun ternyata putrinya justru dikhianati oleh tunangan dan sahabatnya. Mereka berdua bersekongkol mengambil alih perusahaan, menganggap putri itu sudah tak berguna. Bahkan mengaku pernikahan ini bukan untuknya, melainkan untuk mereka berdua. Putri itu marah besar, berniat menuntut keadilan, namun didorong jatuh ke samping saat mereka hendak mempermalukannya. Ibunya datang tepat waktu, mendengar cerita putrinya. Wanita itu sangat murka, melihat anaknya dihina di hari pernikahan. Dia bersumpah akan membantu putrinya merebut kembali segalanya, meski putrinya masih ragu, karena lawannya adalah orang berpengaruh. Namun wanita itu tak peduli, bersumpah akan membuat mereka membayar mahal. Saat itu murid-muridnya yang mendengar kabar penghinaan putrinya, juga datang dengan marah. Sementara di aula pernikahan, tunangan dan sahabat putrinya masih dengan santai melanjutkan upacara lamaran. Namun detik berikutnya, wanita itu menerobos masuk. Putrinya segera menuduh pria itu merebut perusahaannya, memaksanya berlutut, bahkan menipunya habis-habisan. Ibu dari pria itu langsung memanggil pengawal, ingin mengusir ibu dan anak keluar. Namun semua pengawal itu dengan cepat dikalahkan oleh wanita itu. Saat itu Taipan terkaya di New York